wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sangatlah banyak. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan perintah-perintahnya. Dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Sebagai bentuk tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membimbing kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk diberi hidayah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Orang tersebut akan dilapangkan dadanya dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut dipahamkan di dalam urusan agama. Ini nikmat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mensyukurinya. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai peringatan bagi kita semua di dalam perjalanan yang begitu luar biasa ini. Perjalanan yang fitnah begitu banyak. Perjalanan yang setan
tidak pernah ada hentinya untuk mengajak kita menjauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita di dalam surat Luqman, agar kita senantiasa mentadabburinya, kita mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7, ke-8 dan yang ke-9. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hidayah dari orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan telinganya tertutup dari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mendengar, hatinya tidak memikirkan apa yang dia dengar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menutup mata dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada mereka, sehingga ketika mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka justru tidak memikirkan ayat-ayat tersebut, bahkan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman, yang mereka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah dan kekal di dalam surganya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menggunakan alat-alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mereka gunakan mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka gunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka gunakan hati mereka untuk tafakkur, untuk berfikir, sehingga tumbuh keimanan di dalam hati mereka, tumbuh pengagungan, tumbuh rasa iman yang begitu luar biasa di dalam hati mereka. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kedua kelompok ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita kembali dengan ayat-ayat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit bi ghairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang engkau telah lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan di atas muka bumi ini, yaitu gunung-gunung, supaya bumi tersebut tidak goyang, antamida bikum, supaya tidak menggetarkan kalian semua. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari atas langit, yaitu berupa air, yang dengan air tersebut fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan, fiha, yaitu di muka bumi ini, min kulli zawjin karim, segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya, termasuk ayat-ayat yang paling luar biasa, yaitu ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Ini ayat yang paling gampang untuk kita lihat, Pak. Kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala cukup untuk kita dangak. Kita arahkan kepala kita untuk kita melihat langit. Dangak ke atas, keluar, kemudian kita dangak. Kita lihat langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kita lihat. Langit dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah sebegitu luasnya. Dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Dan bagaimana langit itu berlapis-lapis, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan atap kita yaitu langit tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. Siapa yang bisa menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan yatlu ta'ala ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada hamba-hambanya atharon min athari qudratihi, yaitu asar atau dampak dari dampak kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'i'u min bada'i hikmatihi, dan keindahan dari keindahan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'iman min athari rahmatihi, dan nikmat dari athar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita di dalam ayat ini. Allah pengen menunjukkan kudrahnya, kemampuan Allah. Allah pengen menunjukkan tentang indahnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan tentang nikmat yang itu adalah merupakan bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata beliau Syekh Sa'di, khalaqas samawati as-sab'a ala adhamiha wasi'atiha wa kathafatiha wartifaiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 7. Bagaimana langit yang 7 ini yang begitu luar biasa besarnya yang kita lihat. Kemudian bagaimana luasnya langit ini, dan bagaimana tingginya langit ini, dan bagaimana beratnya dan besarnya dan begitu luar biasanya langit ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bi ghairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang, ai laisa laha amdun. Enggak ada tiang sama sekali, Pak. Enggak ada sesuatu yang menopang di bawah yang menahan langit tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang yumsikus samawati wal ardh. Allah itu yang megang langit, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit. Kalau seandainya langit itu tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sudah binasa, sudah jatuh. Dan kita sudah akan apa? Sudah akan binasa, Pak. Makanya begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu besarnya. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga langit tersebut untuk tidak jatuh ke bumi. Itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau berada di sebuah rumah, kemudian kira-kira atapnya sudah mau ambruk, kita saja sudah was-was, tidur was-was, ya kan? Takut apa? Takut ambruk. Gentengnya takut jatuh, atapnya takut roboh, ya kan? Padahal apa? Padahal ada tiang. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan langit yang begitu luar biasa lebarnya, begitu luar biasa besarnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu tanpa tiang. Tetapi kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala enggak takut, dan kadang kita enggak mikir, piye kalau seandainya langit itu diambrukkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita membangkang, kufur, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit ini laisa laha amdun, enggak punya tiang. Walau kana laha amdun la ru'iyat, seandainya langit ini punya tiang, pasti akan kita lihat tiang-tiang tersebut.
Kita lihat Pak, tol saja ya. Bapak lihat itu perjalanan dari sini sampai Cikampek. Seberapa besar sih Pak tol itu? Seberapa lebar? Dan seberapa panjang? Tiangnya gangguan tuh mempersempit jalan kan? Ya. Itu tiang-tiang tol. Coba kalau langit dikasih tiang sama Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa tiang yang dibutuhkan? Sebegitu luar biasanya. Gitu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan langit itu sama sekali tiang. Tapi terkadang kita nggak mikir dengan hal tersebut. Kita ngelihat langit, ya biasa-biasa saja. Hati kita nggak gemeter. Hati kita tidak bisa mengagungkan Allah. Hati kita tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah merupakan sebab seseorang itu kenal dengan perbuatan Allah. Itu adalah merupakan sebab seseorang itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan sebab, ngapain Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini Pak di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala ceritakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawna. Supaya apa? Supaya kita lihat dengan mata kita. Karena mata kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita enggak melihat ayat-ayat Allah yang begitu mudah untuk kita lihat? Tidak usah jauh-jauh, metu toko masjid. Keluar dari masjid ini loh, dangak Pak. Lihat langit, subhanallah. Itu saja Pak. Itu saja kita belum bisa beriman. Itu saja belum bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama istaqarrat wa tamsakat. Bagaimana langit itu istaqarrat, tenang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semuanya itu biqadratillahi ta'ala. Semua itu karena kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan gunung-gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Pasak bumi supaya bumi itu enggak goyang. Kita lihat gunung-gunung, apalagi kita di Pulau Jawa yang paling banyak gunungnya, gitu kan? Gunung Merapi, gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini. Betapa banyak orang-orang hanya apa? Hanya mendaki gunung tapi jarang untuk tadabbur. Apa faedahnya gunung yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan di muka bumi ini? Yang tujuannya untuk apa? Antamida bikum, supaya gunung tersebut itu enggak menggoncangkan kita semua. Supaya gunung tersebut sebagai apa? Pasak bumi, supaya bumi ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak goyang. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu sebagai apa? Sebagai pasaknya supaya enggak goyang bumi ini. Ini adalah merupakan apa? Ayat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita lihat, untuk kita mikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat ini paling enggak seminggu sekali kita dengar. Supaya apa? Supaya kita mau mikir. Supaya kita mau tafakur. Supaya kita mau tadabbur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berbuat. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Makanya kalau orang betul-betul dia mau memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dia akan mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini itu tidak sia-sia. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza babila. Orang-orang yang mereka mau duduk mikir, digunakan hatinya untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mereka berbaring, mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang seperti ini, mereka akan mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semua bukan dalam keadaan sia-sia, ada tujuannya semua. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya.
Gunung Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai apa? Sebagai pasak bumi. Gunung yang begitu besar, gunung yang begitu tinggi, gunung yang seseorang tahu bagaimana kuatnya gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dijadikan gunung tersebut apa? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang jibal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertanya tentang jibal, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Jibal tersebut pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan perjalankan. Gunung itu jalan begitu cepatnya dan dijadikan gunung itu apa? Akan apa? Debu, sudah enggak ada artinya. Dan itu terjadi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala dihancurkan sama Allah dan bergeser. Tidak usah geser, Pak. Gunung gerak saja. Coba. Gunung gerak itu saja sudah dampaknya luar biasa. Sudah bikin gempa bumi. Manusianya sudah gimana? Belum lagi kalau gunung sudah mulai mengeluarkan apa? Batuknya. Berapi, gitu. Tapi subhanallah, terkadang tidak menjadikan bagi kita itu apa? Tidak menjadikan bagi kita itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang begitu besar, yang kita sering melihat gunung tersebut, apalagi teman-teman yang dari Jawa Tengah, ya kan? Baru keluar Jawa Tengah, ono gunung-gunung macam-macam, ya kan? Ono gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung yang tujuannya tersebut untuk apa? Tujuannya antamida bikum, supaya enggak goyangkan kita semua, Pak. Jadi pasak Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa alqa fil ardi rawasiya ay jibalan azimatan. Allah ciptakan gunung yang begitu besar, kata Syekh Sa'di. Rakkazaha fi arja'iha wa anha'iha. Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung tersebut di ujung-ujungnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tancapkan di tengah-tengahnya. Ini Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung tersebut sebagai apa? Sebagai pasak bumi. Tujuannya untuk apa? Li'alla antamida bikum. Supaya tidak menggoyangkan kalian. Falaulal jibalar rasiyat, kata Syekh Sa'di. Lamadatil ardu walamma istaqarrat bisakiniha. Kalau bukan karena gunung tadi yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi itu apa? Bumi itu nggak akan bisa tenang, goyang terus. Dan tidak akan pernah menenangkan apa? Orang-orang yang mereka tinggal di atas muka bumi tersebut. Bayangkan, lek gempa, ya kan? Saking nggak tenangi gempa, terus bendino gempa. Tiap hari gempa, kita subhanallah habis gempa, kemudian ada susulan gempa, ya kan? Itu saja hidup kita nggak tenang. Setiap 20 menit gempa sedikit, belayu, ya kan? Gempa sedikit, belayu. Gempa sedikit belayu. Terus-terusan seperti itu. Bangun, tidur saja. Enggak kayak sekarang. Tidur sekarang subhanallah. Tidur barisya, bangun, adzan subuh. Ya. Itu kenapa? Karena saking tenangnya. Coba kalau seandainya ada gempa. Terus gempanya susulan, subhanallah. Itu tidur enggak akan tenang. Saya itu pernah merasakan. Bagaimana saya rasakan gempa Jogja. Itu begitu luar biasa. Dan saya ada di Jogja ketika itu. Bahkan saya ngikut evakuasi, saya ngikut untuk bantu-bantu di rumah sakit. Itu saya rasakan. Bagaimana gempa terus-terusan, sedikit. Itu saya rasakan. Tidur itu enggak tenang. Tidur sedikit, gempa sedikit, belayu. Enggak tenang. Bagaimana kalau seandainya gunung itu enggak ada dan bumi ini terus bergoyang. Sidik-sidik goyang. Tidak akan pernah tenang hidup kita. Tapi ini termasuk di antara kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini istaqarrat. Dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung tersebut sebagai pasak bumi. Supaya apa? Supaya kita kerja tenang, ya kan? Tidur enak, belajar tenang. Coba kalau ada gempa bumi, sing turu-turu di majelis ilmu, yuk belayu. Habis itu apa? Hilang ngantuknya. Gitu. Saya yakin Pak, hilang ngantuknya. Cuma permasalahannya
Gitu loh. Itu gempa bumi dohir. Kenapa kok kita nggak pernah gempa bumi hati gitu loh. Ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, coba kayak gempa bumi, kayak dipukulin hatinya. Insya Allah nggak akan tidur di majelis ilmu. Masalahnya apa? Di majelis ilmu kita nggak kayak gempa bumi. Hati kita nggak tergoyangkan. Hati kita nggak bergerak. Akhirnya apa? Ya tenang, sakinah dan lain sebagainya. Tapi kalau hatinya kena gempa bumi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dihujam dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hilang Pak ngantuk itu. Orang itu akan berpikir dengan hakikat sebuah perjalanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alqafir ardi rawasiya an tamida bikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa batha fiha min kulli dabbah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan atau mengembangbiakkan di atas muka bumi tersebut min kulli dabbah, dari segala bentuk hal yang bernyawa atau melata di atas muka bumi ini. Dabbah ini segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini adalah merupakan dabbah. Dabbah itu kalau bahasa Arab Pak, itu diartikan secara letterlek itu hewan Pak. Makanya manusia itu disebut apa? Dabbatun natik. Yaitu apa? Hewan yang bisa berbicara. Kenapa? Karena kita melata di atas muka bumi, kita berjalan di atas muka bumi. Bedanya kita dengan hewan itu, kita manusia, yaitu apa? Kita bisa bicara, hewan tidak bisa bicara. Tapi dabbah itu secara makna bahasa, segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi atau segala sesuatu yang dia hidup di atas muka bumi itu disebut dengan dabbah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan segala makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi dan dipencar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, nasyara fil ardi alwasi'ah. Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas muka bumi yang luas ini min jami'i asnafid dawab, dari segala bentuk macam-macam ad-dawab, yaitu segala bentuk makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi ini, yang manusianya, ya hewannya, ya semuanya, ya kan? Allati hiya musakharatun li bani Adam, yang dimana segala sesuatu ini juga itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk apa? Untuk kita mengambil manfaat dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Dabbah, yaitu hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Bagaimana coba? Ayam, ya kan? Sapi, ya kan? Kemudian apa? Kambing. Makanan-makanan yang kita makan dari berupa daging, kemudian segala bentuk makanan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan diatur sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita. Coba kalau seandainya seseorang dia sulit, gak diatur ayam itu untuk bisa disembelih, mau disembelih belayu, bingung kan? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mudah nangkap ayam. Begitu pula apa? Hewan-hewan yang lain. Wali masalihihim, dan tujuannya untuk apa? Memberikan maslahat untuk kita semua. Wa manafi'im, dan memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita. Walamma bathaha fil ardi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan, meletakkan di atas muka bumi ini, alima ta'ala annahu la budda laha min rizqin ta'ishu biha. Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan, Pak, ketika meletakkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tersebut dan dikembangbiakkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya mereka ini juga butuh makan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka ini butuh hidup supaya mereka bisa berkembang biak. Maka apa? Fa anzala minas sama'i ma'a. Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari atas langit sebagai bentuk rizki bagi mereka. Makanya kalau seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, dengan maha ilmunya Allah,
dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrahnya Allah, dengan maha rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa nama ini? Sudah berapa nama yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita? Allah Maha Alim, Allah Maha Mampu, Allah Maha Hikmah, Hakimnya Allah. Belum lagi dengan nama Razaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, Pak. Ya kan? Menciptakan kita semua dan Allah tahu bahwasanya apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya umur yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala umurnya 60 tahun. Maha alimnya Allah, maha kudrahnya Allah, maha hikmahnya Allah. Ya kan? Maha razaknya Allah. Kira-kira Pak, Allah sudah menyiapkan enggak segala sesuatu untuk kita bisa hidup sampai 60 tahun, Pak? Coba saya tanya sama jenengan. Sudah disiapkan enggak sama Allah? Sudah disiapkan, Pak. Kalau jenengan enggak meyakini itu, suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah menentukan bagi antum, bagi kita semua umur sekian. Kemudian apa? Allah nggak nyiapkan dari sini sampai sini, ini nggak disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak nyiapkan, ya sudah. Berarti Allah Subhanahu wa taala nggak hikmah, kan seperti itu tuntutannya. Makanya kalau seseorang itu kenal maha alimnya Allah, maha hikmahnya Allah, maha mampunya Allah, maha razaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih umur sama Allah sekian dan di bawah kita ada istri, di bawah kita ada anak yang rizki mereka dititipkan kepada kita, harusnya seseorang itu begitu mudah untuk husnudzon sama Allah, harusnya seseorang itu begitu lapang. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari mana jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tumbuh dari diri kita kalau seperti itu? Optimis. Optimis, gak gampang kecewa, gak gampang putus asa. Selalu yang dicari rahmatnya Allah, selalu yang dicari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gak didapatkan karunia di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan beri karunia di tempat yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha Razak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sampai kita di mana ajal kita habis, di situ berarti rezeki kita sudah habis. Kan seperti itu. Makanya kita 4 bulan dalam kandungan, kita diutus apa? Malaikat. Untuk apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Syakiyun au sa'idun. Sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Wong hewan loh, Pak. Hewan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini. Ya kan? Yang mereka akan berkembang biak. Itu saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa? Karena mereka butuh untuk berkembang biak, Allah turunkan apa? Turunkan air sebagai bentuk rezeki kepada mereka. Anzala minas sama'i ma'a. Sehingga apa? Fa'ambatna bihi, fa'ambatna fiha. Sehingga kami tumbuhkan di atas muka bumi tersebut apa? Min kulli zaujin karim. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang begitu bagus, yang begitu baik. Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, al-mandor, yang begitu baik tumbuh-tumbuhan tersebut. Antum nanam alhamdulillah, ya kan, tumbuh bayam, kangkung, ya kan, cabai, kan seperti itu. Ini adalah merupakan apa? Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu loh Pak, subhanallah. Itu di saung itu ya Pak. Di saung belajar. Ada lahan gitu kan. Kemudian ada teman, terus dia bilang, "Ustaz, ditanam-tanami ya." Ya wis monggo tanemin aja. Saya bilang, "Ditanamin, cuma dikei apa? Ditaruh bibit-bibit itu kan." Subhanallah. Saya tinggal pulang, padahal pas saya mau pulang kemarin mudik tanggal 25 Ramadan itu masih bibit-bibitnya saja. Saya pulang sekarang sudah menjalar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha menumbuhkan segala sesuatu. Saya tanya, tumbuhan apa ya? Kacang. Ya alhamdulillah. Nanti apa? Nanti ono kacang, rencana mau nanam jagung, rencana mau nanam cabai, rencana mau nanam ini terong dan lain sebagainya. Saya bilang,
Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Pak. Makanya kita mulai kecil dahulu itu, Pak, ya kan? Kan kita sudah sering kan disuruh nyanyi sejak kecil bahwasanya tanah kita itu kan luar biasa. Tanah surga, kan seperti itu. Tanah surga mau dikei apa? Tumbuh, kan seperti itu. Ini kan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, masa iya dengan Allah yang Maha Alim, Maha Rozak, Maha Hakim, kok kita wedi gak dapat rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita itu apa? Dipenuhi dengan kegelisahan diri kita sendiri. Engko aku mangan opo? Engko aku gak iso makan, gak bisa memberi makan anak dan istri. Terus kita itu dibikin gelisah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu, Pak, selalu menakut-nakuti kalian itu dengan yang namanya kefakiran, Pak. Selalu kita ditakut-takuti dengan yang namanya kefakiran. Itu setan kerjaannya. Makanya kayak kemarin ketika teman-teman makan-makan, ya kan? Kadang saya mikir, jari ini resesi, ya kan? Katanya dolar naik sampai hampir 17.000. Subhanallah. Makan aja, kau nambah suruh habisin saja sampai perut itu enggak kuat, kan seperti itu. Saya kadang, ini namanya subhanallah. Kata nih krismon, sudah mau krismon dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita bisa makan. Anak istri juga masih bisa makan dengan layak dan lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata berita-berita tentang resesi, tentang apa dan lain sebagainya, ini termasuk diantara apa? Setan yang menakut-nakuti. Supaya apa? Supaya kita itu selalu was-was. Supaya kita itu selalu takut terhadap yang namanya kefakiran. Coba Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sedangkan apa? Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu selalu menjanjikan ampunan dan selalu menjanjikan tentang karunia Allah yang begitu luas. Yang setan selalu mengajarkan pesimis, setan selalu mengajarkan pesimis, Allah selalu mengajarkan kita untuk optimis. Gitu. Sehingga berbeda, Pak. Bagaimana cara kita bersikap, berbeda cara kita memandang hidup. Kalau seseorang itu jiwanya yang satu positif, yang satu pesimis. Cara berpikirnya saja sudah berbeda. Orang itu kalau optimis, subhanallah, dia akan tafaul, dia akan senyum, dia akan mudah, terus dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang itu optimis, akhirnya apa? Innallaha ma'adhanni abdi. Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan prasangka hambanya. Hambanya selalu optimis, insya Allah ada karunia Allah yang lain. Insya Allah ada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah bersama prasangka hambanya. Akhirnya apa? Ya dikasih sama Allah, dikasih sama Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita buktikan di dalam kehidupan nyata. Tapi kalau kita subhanallah pesimis, belum apa-apa putus asa, belum apa-apa sudah lemas. Makanya orang pesimis itu gampang lemesan. Belum apa-apa ngelukruk. Belum apa-apa nggak iso aku. Belum apa-apa sudah menyerah. Ini orang pesimis. Yang ini adalah merupakan apa? Tipu daya syaitan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika wabatha fiha min kulli dabbah. Allah ketika memperkembangbiakkan, Allah menginginkan kita itu untuk tumbuh, kita untuk hidup, maka apa? Allah Subhanahu wa taala berikan sebab-sebab kita untuk tumbuh tersebut, untuk kita bisa hidup. Makanya apa? Anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan hujan dari atas langit tersebut. Kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah taala, nafi'un mubarakun. Yang dimana air hujan tersebut bermanfaat, berbarokah, bisa numbuh-numbuhkan. Kemudian fihi dawab al-munbathah, farta'at fihi dawab al-munbathah. Sehingga apa? Sehingga ad-dawab tadi dengan hujan tersebut akhirnya apa? Bisa ngambil manfaat, tumbuh-tumbuhan hidup. Rumput-rumput menjadi hijau. Setelah rumput menjadi hijau, apa manfaatnya, Pak? Kambing bisa makan, sapi bisa makan. Subhanallah. Ini kan apa? Ini adalah merupakan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian apa? Tadi kacang, terong, kemudian tumbuh-tumbuhan tadi hidup, alhamdulillah akhirnya apa? Bisa nyambel terong, ya kan? Kemudian bisa lalapan kacang, ya kan?
Enak itu sudah Pak, apalagi sama nasi hangat gitu kan. Lapar-lapar sama lalapan. Sudah itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Makanya lauk yang paling enak itu apa Pak? Hah? Lauk yang paling enak itu lapar Pak. Iya. Antum kalau kenyang gitu kan, mau dikai ayam, dikai rendang, dikai sapi, biasa saja Pak. Gitu. Tapi kalau antum lagi lapar Pak, makan sama sambel, ya, sama terong, itu sudah nikmat yang begitu luar biasa. Itu kenikmatan yang paling nikmat. Makanya apa? Nikmat apa? Lauk yang paling enak itu ya lapar. Gitu. Bukan sapi, bukan apa dan sebagainya. Antum kenyang gitu. Kalau antum mau makan sapi, pas waktu antum hari raya kemarin, itu kan banyak sekali, ono opor, ono rendang, ada apa dan lain sebagainya. Kenyang, biasa saja antum lihat, gitu. Tapi kalau lapar gitu loh, delok sambal aja sama tempe itu sudah begitu nikmat. Itulah Pak, subhanallah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Wasakana ilaihi kullu hayawan, dan hingga akhirnya orang-orang yang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut akhirnya apa? Tinggal di atas muka bumi tersebut, dan hingga akhirnya mereka bisa berkembang biak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Allah tunjukkan kudrahnya, Allah tunjukkan rahmatnya, Allah tunjukkan nikmatnya kepada kita dalam satu ayat saja Pak. Masa iya kita nggak bisa cinta sama Allah? Masa iya kita nggak bisa beribadah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Pak? Kita dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala, punggung kita tegak, gitu. Untuk apa? Untuk liiqamati ubudiyatillah. Untuk kita itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih nikmat yang begitu banyak. Kita makan alhamdulillah gak kurang-kurang. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Agar kita makan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merendah, kita bisa sujud, kita bisa ngaji, kita bisa beribadah, taklim ilm, kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Tapi seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banyak, tapi kita nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka naruh batu, lapar, tapi mereka kuat dalam beribadah. Mereka sampai naruh batu 1, naruh batu 2, naruh batu 3, diikat supaya apa? Supaya nahan lapar itu loh. Tapi mereka bisa kuat bangun malamnya, mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita bisa kuat beribadah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balid dhalimuna fi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunihi, apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Balid dhalimuna fi dhalalim mubin, bahkan orang-orang yang zalim mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza khalqullah. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan tadi, penciptaan langit, gunung, bumi. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan, manusia, semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, hadza khalqullah. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, khalaqal alam khalaqal alam al-ulwa was-sufla.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam yang tinggi, yang rendah, semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Langit diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Burung Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Malaikat diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang, matahari, bulan itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang di bawah. Yang di bawah itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita, hewan, bahkan yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam lautan. Min jamadin wa hayawanin, dari segala sesuatu yang jamad yaitu benda mati maupun hewan, wasauqi arzakil khalqi ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan rizki kepada mereka semua. Allah yang mengarahkan rizki tersebut, Pak. Diarahkan rizki tersebut Allah yang mengantarkan sampai kepada kita. Bukan kita sebenarnya yang mati-matian mencari rizki. Iya, kita ngambil sebab. Tapi sebab yang kita ambil tersebut itu adalah merupakan taufik dari Allah. Dan Allah yang memberikan rizki kita. Kadang kita ketemu sama si fulan. Kenapa kok kita bisa ketemu? Maha latifnya Allah. Yang dengan sebab kita ketemu sama si fulan, akhirnya kita dapat rezeki. Ya kan? Kadang Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk apa? Untuk kita keluar. Disuruh lewat jalan situ, kita jualan. Gak biasa lewat jalan situ, saya coba lewat jalan sini. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk kita lewat jalan situ? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ kita nemu pembeli. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggerakkan itu semua. Diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala, rizki tersebut akan mencari kita. Makanya rizki sama ajal itu gak jauh beda, Pak. Ajal itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada, rizki pun sama. Rizki itu akan sampai kepada kita kalau sudah itu adalah merupakan rizki kita. Kalau nggak rizki kita, ya kita kejar sampai jungkir balik. Ya. Kalau itu bukan rizki kita, mau kita mati-matian untuk kita berusaha mendapatkannya, ya kita nggak akan pernah dapat rizki tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza khalqullah wahdahu la syarikalah. Enggak ada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan ini semua. Kullu muqirrun bidzalika hatta antum ya ma'syarul musyrikin. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, bahkan kalian semua, kita semua, Pak. Bahkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka apa? Tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang mereka dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menciptakan langit? Apakah mereka menciptakan bumi? Apakah mereka memberi rizki? Ngapain kita bergantung terhadap yang namanya makhluk, Pak? Ini semua membatalkan tawakal kita kepada makhluk. Ini semua membatalkan apa? Ketergantungan kita kepada makhluk. Allah semua yang menciptakan. Allah semua yang mentakdirkan. Kalau kita sudah tahu itu semua, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala bentuk kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, alladzi ja'altumuhum lahum syuraka. Yang kalian jadikan mereka itu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tad'unahum wa ta'budunahum, yang kalian meminta kepada mereka, kalian beribadah kepada mereka. Mana ciptaan mereka? Yalzamu ala hadza ayyakuna lahum khalqun ka khalqihi. Kalau mereka betul-betul sesembahan yang hak, mereka punya ciptaan seperti ciptaan Allah. Warizkun ka rizkihi, mereka punya bisa memberikan rizki seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Fa in kana lahum syai'un min dzalika fa'aruni. Kalau mereka punya sedikit dari itu semua, tunjukkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatkanlah. Liyasihama idda'aitum fihim min istihqaqil ibadah, supaya benar, supaya kalian bisa membuktikan bahwasanya apa yang kalian ucapkan bahwasanya mereka adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka memang punya hak untuk diibadahi oleh Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka nggak punya, nggak berhak mereka untuk diibadahi.
Enggak berhak mereka untuk kita bergantung kepadanya, untuk kita tawakal kepadanya. Wa minal ma'lum annahum la yaqdiruna ay yarahu syai'an minal khalqi laha. Dan kita ketahui bahwasanya mereka itu enggak mampu untuk apa? Untuk menunjukkan sedikit pun dari hal tersebut. Li'anna jami'al madkurat qad aqarru annaha khalqullahi wahda. Karena semua yang disebutkan tadi itu jelas-jelas adalah merupakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semata. Wala thamma syai'un ya'lamu ghairaha. Enggak ada yang tahu pencipta selain Allah, pemberi rizki selain Allah, pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Fathabata ajzuhum an itsbati syai'in laha tastahiqu bihi an tu'bad. Maka tetap bagi mereka bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah. Ketika mereka tidak bisa menetapkan bahwasanya mereka punya ciptaan seperti ciptaan Allah. Bahwasanya mereka bisa memberi rizki seperti Allah Subhanahu wa taala memberi rizki. Kalau mereka enggak punya itu semua, kata beliau bahwasanya mereka enggak berhak untuk diibadahi. Walakin ibadatuhum iyyaha an ghairi ilmin wa basiratin. Orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka beribadah tanpa basirah. Bal an jahlin wa dhalal. Bahkan mereka menyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah di atas kesesatan, di atas kebodohan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang yang zalim mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya Luqman mengatakan nanti kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah itu adalah merupakan kedzaliman yang sangat nyata. Besar kedzaliman yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu dia menyekutukan Allah, dia harusnya cinta kepada Allah, dia cinta kepada selain Allah. Salah Pak, zalim itu namanya. Wong Allah yang maha baik, Allah yang terus-terusan baik kepada dia, tapi justru dia cintanya kepada selain Allah. Yang harusnya dia tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, justru dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zalim namanya. Yang harusnya dia sujud kepada Allah sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk rasa syukur, justru malah sujud kepada selain Allah. Yang harusnya dia menyembelih untuk Allah, akhirnya dia menyembelih kepada selain Allah. Itu yang namanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka adalah orang-orang yang zalim. Bahkan orang-orang yang zalim, mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata, jaliyun wadihun, haitsu abadu man la yamliku naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka berada di atas kedzaliman yang sangat jelas, yang sangat wadih ketika mereka beribadah kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat. Ketika mereka menyembah kepada makhluk yang tidak bisa memberikan madarat, mereka enggak bisa mematikan, enggak bisa menghidupkan, enggak bisa membangkitkan. Wa tarakul ikhlas lil khaliqir razikil maliki likullil umur. Sedangkan mereka meninggalkan keikhlasan, meninggalkan cintanya kepada Allah, kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Razzaq, yang Maha memberikan rizki, yang Maha memiliki segala perkara. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang dua ayat ini tentang apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak, dan Allah tunjukkan kepada kita hadza khalqullah. Ini semua ciptaan Allah. Ini semua kudrahnya Allah. Ini semua adalah merupakan Allah yang mengadakan. Ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Coba fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkan apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi wal Mumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Harusnya apa? Harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita,
mati kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perjuangkan di dalam perjalanan kita ini. Agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul berserah diri. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, dengan benar. Dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang sukses, bukan sukses dunia dengan banyak harta, enggak. Tapi sukses ketika apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sukses. Ini yang kita inginkan, kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit bisa kita ambil faedah dan pelajaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.